Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya di dalam syariat Islam itu dibagi dosa menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan dosa besar, itulah yang akan kita bahas insyaallah pada kitab ini, pada pertemuan kali ini, dan juga ada yang disebut dengan as-saghair, yaitu dosa yang kecil. Jadi terbagi dua dosa di dalam syariat Islam. Ada yang disebut dengan dosa-dosa besar, ada yang disebut dengan dosa-dosa yang kecil. Apa perbedaan? Sebelum kita membahas dosa yang pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, apa perbedaannya? Dibagi dua tentu pasti karena berbeda. Kalau tidak berbeda, untuk apa dibagi menjadi dua? Dijadikan aja satu, dosa. Nah, dibagi dua karena memang ada perbedaan di antara dosa besar dan dosa kecil. Perbedaannya ada dua, antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa kecil adalah dosa yang mana pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bertaubat. Tanpa dia bertaubat. Ini dosa kecil. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud dosa apa ini? Dosa kecil, jamaah. Jadi tanpa dia bertaubat, tanpa dia meninggalkan dosa kecil tersebut, dengan dia berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar sebaliknya, pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertaubat. Betul-betul bertaubat kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kemudian perbedaan yang kedua, dosa kecil. Perbedaan yang kedua antara dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil pelakunya masih menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Dengan syarat apa? Dengan syarat dosa kecilnya tidak terlalu banyak dan tidak terang-terangan. Pelaku dosa kecil masih seorang mukmin yang sempurna, yang masih di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala surga untuknya, dengan syarat dosa kecil itu tidak terlalu banyak dan tidak terang-terangan. Karena kalau dosa kecil terlalu banyak jadi dosa besar, numpuk-numpuk jadi gunung. Dan kalau terang-terangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirah ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil dengan terang-terangan. Artinya dia terang-terangan, memang sengaja dia katakan, nggak apa-apa lah, ini kan dosa kecil, nggak apa-apa lah, dosa kecil. Dia remehkan, terang-terangan, ya, bukan karena dia tidak sengaja, tetapi dia sengajakan. Maka kalau dosa kecil disengajakan, dosa kecil diremehkan, dosa kecil dibuat secara terang-terangan, memang di muka umum dia katakan tidak apa-apa dosa kecil itu, maka dosa kecil itu jadi besar. Maka syaratnya dia masih menjadi seorang mukmin yang sempurna di bawah jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dosa kecil itu tidak terlalu banyak dia kerjakan dan tidak terang-terangan dia kerjakan. Artinya bukan dengan sengaja, bukan dengan meremehkan, apalagi mengatakan dosa kecil itu tidak masalah. Ya. Adapun kenapa jamaah kita katakan pelaku dosa kecil itu masih di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala dan dia masih termasuk mukmin yang sempurna? Karena memang manusia ini tidak ada yang sempurna, nggak bisa. Kita mau bagaimanapun berusaha untuk menghindari kesalahan, keburukan, pasti aja kita jatuh ke dalam keburukan itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kullu bani Adam
khata. Semua namanya manusia punya kesalahan. Yang dimaksud di sini kesalahan apa? Kesalahan kecil. Jadi nggak bisa memang. Contohnya seperti pandangan. Antum gimana pun ingin menundukkan pandangan, nggak bisa jamaah. Apalagi kalau antum punya bermacam-macam media. Apalagi kalau antum memang sering menonton berita. Nggak kita pungkiri, jangan antum katakan, oh saya tundukkan pandangan. Itu yang bawa berita itu kan rata-rata perempuan buka aurat. Antum saya mau dengar berita, tapi mata antum nggak memungkiri. Lihat juga itu yang bawa, mantap juga ya. Apalagi di media sosial, apa antum pengen buka kajian, betul antum ketik kajian, antum ketik ilmu agama, tapi yang dikeluarkan di sekitar-sekitarnya, di kiri dan kanannya pasti ada yang begitu-begituan. Nggak mungkin jamaah. Dan antum nggak mungkin nggak ngelihat itu. Memang yang antum lihat kajian, masya Allah ini kajian Al-Quran dan hadis. Di bawahnya itu kan macam-macam. Dan mata antum nggak mungkin cuma di situ, pasti yang di bawah. Ini kayaknya mantap juga nih yang bawa acara nih. Ya kan? Begitu udah di bawah, tak ke bawah lagi, terus ke bawah terus itu. Nah itu yang dimaksud dengan dosa kecil seperti pandangan. Nggak bisa memang jamaah. Tapi jangan kita remehkan. Memang nggak bisa kita pungkiri, tapi jangan kita remehkan, jangan juga keseringan, ya kan? Apalagi mengatakan tidak apa-apa. Nah ini jangan sampai kita mengatakan tidak apa-apa, karena kata Rasulullah, la saghiratan ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dia terang-terangan meremehkan, mengatakan tidak apa-apa, maka ini tidak jadi dosa kecil, ini jadinya dosa besar. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau tadi dosa kecil, pelakunya masih seorang mukmin yang sempurna dan masih di bawah jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi kita bilang tidak terlalu banyak dosa kecilnya dan tidak terang-terangan dia melakukannya, tidak dia meremehkan, tidak dia mengatakan tidak mengapa. Tetap dia mengatakan itu bahaya. Tapi mau gimana lagi tadi pandangan memang nggak bisa, apalagi di zaman sekarang ini. Ya, kita mau mengarahkan ke kanan, di kanan pun hal yang sama, aurat juga, arahkan ke kiri juga aurat. Arahkan ke atas, ketabrak tiang listrik, ya kan? Arahkan ke bawah lebih parah lagi auratnya. Tutup mata sama juga ketabrak mobil. Mau gimana kita jalan? Ya udahlah, kita berusaha untuk menghindarinya. Adapun kalau memang sudah tidak bisa lagi kita hindari, ya kita tetap beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua tadi, dosa besar. Tadi kan dosa kecil. Dosa besar itu pelakunya selain daripada kekufuran, kesyirikan, maka pelakunya dikatakan fasik di dunia dan dikatakan imannya tidak sempurna dan di akhirat nasibnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar, perbedaan yang kedua dengan dosa kecil. Dosa besar, perbedaan yang kedua, pelakunya di dunia dikatakan fasik, tidak sempurna imannya, masih muslim, tapi tidak sempurna imannya. Dia bukan lagi menjadi seorang mukmin yang sempurna, tapi masih muslim, tidak kafir. Dan di akhirat nasibnya di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia terlebih dahulu. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung ampuni dia dan masukkan dia ke dalam surga. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.